Ya, ada sebuah kecemburuan, baik itu dari segi pendapatan hingga jumlah penumpang, yang mungkin kini menjadi polemik antara ojek pangkalan dengan ojek aplikasi atau ojek online. Bahkan beberapa kejadian pemirsa diantaranya sempat terjadi baku hantam antara kedua kelompok tersebut. Lalu apakah memang hanya karena faktor kecemburuan atau memang ada faktor lain? Seperti kemajuan teknologi maupun juga aturan yang berlaku bagi angkutan umum roda 2. Kita akan membahas di sore hari ini, pemirsa sudah hadir dua orang narasumber, seorang pakar begitu ya di bidang transportasi, ada Pak Yayat Supriyatna, kemudian ada juga Pak Johan Frederick Warau yang merupakan sosiolog perkotaan. Selamat petang Bapak-bapak. Ya, ini mungkin bukan pertama kalinya begitu ya keributan yang terjadi, dan kita sudah sering membahasnya terkait dengan ojek online versus ojek pangkalan begitu. Saya ke Pak Warau terlebih dahulu. Apakah memang benar kalau saya katakan tadi di awal ini ada rasa kecemburuan begitu? Sebenarnya bukan kecemburuan, ini kan masalah market share ya. Oh, oke. Ya kan ada ketidakseimbangan dan ketidakadilan antara, katakanlah satu ya kan, intervensi ya dalam tanda kutip ya, corporate ojek dan community ojek. Ya kan. Ini mungkin barangkali tidak akan bisa terjadi karena kalau kita ambil contoh Jakarta, ada sebagian ojek yang sudah community tapi dia sudah menjadi juga corporate ojek. Corporate antara kutip dalam arti kata kita tidak tahu siapa yang mengkoordinir ini. Memang ada sisi baik karena masyarakat kota itu dalam kondisi penduduk yang makin banyak di perkotaan menginginkan transportasi yang cepat ke tempat kerja, apalagi dengan kondisi yang macet. Iya, betul. Jadi kembali ke masalah ketidakseimbangan dalam soal pendapatan. Kenapa? Karena ibaratnya itu yang baru ini akan mendapat lebih begitu, mengambil porsi lebih banyak dari yang community, ya kan? Karena community itu memang community based ojek itu adalah dari community itu terbentuk, kemudian mereka membawa penumpang ke tempat tujuan. Sedangkan kalau online ini dimanapun dia berada dia bisa mencari penumpang, ya kan? Sebenarnya pengalaman Jakarta harusnya di daerah bisa melihat bagaimana sih menangani masalah ini sehingga ya harusnya win-win solution. Ya kita tidak mau melihat bahwa terjadi konflik berkelanjutan dan akan berkepanjangan, ya. Tapi kan di Jakarta sendiri juga pernah loh terjadi kalau dikatakan ojek pangkalan versus dengan ojek online begitu kan. Tetapi ada sebagian ojek yang pangkalan sudah menjadi ojek online. Jadi dia menjalankan dua fungsi. Ya kan? Dia menjalankan fungsi community transportation, tapi juga dia antar community transportation. Seharusnya memang di awal itu sudah harus mesti wanti-wanti dalam arti kata tujuannya adalah adanya ojek online ini adalah untuk apa? Apakah dia hanya kurir untuk membawa kebutuhan-kebutuhan yang ada itu, atau dia mengambil penumpang yang ada di dalam komuniti masyarakat itu? Artinya ada sebuah ketidaksiapan juga dari sebuah komuniti ini untuk menerima sesuatu yang baru. Tapi itu tidak salah karena itu intervensi pasar bebas. Oh, oke. Ini sekarang mekanisme pasar bebas ini yang jadi persoalan yang harus mesti hati-hati dalam arti kata pemerintah kota dan pemerintah itu melihat ini satu fenomena baru, ya kan. Itu tidak bisa mematikan itu mengatakan ini tidak, ya kan. Alangkah baik kalau umpamanya dilakukan win solution, ini sudah mulai ada gejala seperti ini, bagaimana kita melakukan perimbangan. Karena kalau kita lihat seluruh Indonesia, malahan di Surabaya kan ada ojek perempuan. Khususnya untuk perempuan, dia hanya di mana-mana pun sudah ada. Malahan pegawai pun sudah menjadi ojek untuk pegawai kantor untuk bawa pulang karena jadi kelihatannya ini memang semuanya ini boleh katakan krisis transportasi mungkin barangkali Pak. Artinya transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan yang sekarang bagian besar udah hidup di perkotaan yang memerlukan yang lebih baik dan lebih cepat dan lebih aman sekali. Sebelum kita masuk kepada win-win solution ini, nanti kita akan bahas itu di segmen terakhir. Saya ke Pak Yayat terlebih dahulu. Ini kan menjadi sebuah idola baru begitu ya bagi transportasi ojek yang punya fasilitas lebih lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dengan melihat banyak sekali terjadi perselisihan begitu di antara kedua komunitas ini begitu, kalau dari pandangan Anda? Saya bilang saya setuju ya. Pertama ini ada kontestasi antara komunitas dengan corporate. Yang lebih mendominasi pasti yang modalnya kuat. Ya kan? Kemudian infrastrukturnya lebih lengkap dengan sistem ini. Pasti akan benturan. Kedua, dalam lingkup pelayanan. Kalau opang ya ojek pangkalan itu skopnya di lingkungan. Tapi kalau yang Gojek yang online ini skala kota. Karena dia sistemnya jemput ya. Betul.
skala kota ini yang berbahaya karena dia memasuki ranah-ranah Ya. ruang-ruang yang selama Community. ini menjadi punya community. Nah, menurut inilah persoalan rezeki lah kan. Nah, disinilah sebetulnya kehadiran negara sejak awal harus dipertegas. Karena dari kasus Jakarta kita juga terlibat dalam berbagai diskusi dan usulan bahwa negara harus hadir untuk memposisikan angkutan ojek ini public transport atau bukan. Nah, pasti dalam beberapa kali diskusi negara selalu mengatakan secara struktur dia tidak diakui, tapi secara sosial dia dibutuhkan. Nah, kekosongan inilah masuk. Selama ini ojek ini dikelola oleh komunitas, jadi berbasis wilayah masing-masing. Tapi melihat potensi yang cukup besar ini, masuklah corporate dengan bentuk intervensi dalam konteks misalnya satu ada subsidi, ya kan. Kedua ada manajemen yang kuat. Ketiga menggunakan sistem teknologi. Dan yang menjadi pertanyaan siapa aktor besarnya yang mampu melayani sistem subsidi ini dengan harga tarif yang flat yang seperti itu. Nah, jadi ini ada government state dan corporate state dan communities. Jadi artinya ini ada beberapa pilihan yang terpecah begitu ya. Ada ruang kosong juga di situ. Ketika pemerintah gagap dan gagal dalam konteks membangun sistem layanan angkutan publik yang diharapkan itu, muncullah inisiatif masyarakat. Dan ini terjadi pembiaran kan bertahun-tahun kan. Suatu kesalahan ketika dilakukan secara bersama-sama menjadi benar. Oke, baik. Ini menarik kalau kita bicara masalah regulasi. Beberapa waktu lalu kita juga sempat berbincang begitu ya di iNews Petang terkait dengan ojek online ini sendiri, masalah regulasi. Kita nanti akan coba membahasnya lebih lanjut dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, iNews Petang masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.